Ini Sapa dulu, sapa dulu. Hai guys, sekarang kita lagi acara barbekyuan ya bersama my bestie aku. Nah, kita itu sekarang lagi di Curug Leles ya, yang ada di Kabupaten Majalengka ya, tepatnya di daerah Raja Galuh kalau nggak salah ya. Ya, daerah Raja Galuh gitu. Kita cuma berdua aja ke sini. Dan ini tuh dadakan ya. Kalau yang dadakan tuh selalu jadi ya. Karena kamu tuh terlalu sibuk ya. Sibuk duniawi. Diajakin, iya sibuk duniawi ya. Oh iya Beb, aku mau tanya nih, Apa tuh? hal apa yang membuat kamu itu senang di dunia ini? Di dunia ini Iya, maksudnya ya di kehidupan kamu tuh apa yang membuat kamu itu bahagia, senang gitu loh. ya apa, emang kita harus menikmati hidup aja. Iya sih, ya maksudnya tuh kebahagiaan apa yang menurut kamu tuh benar-benar bahagia gitu di dalam diri kamu. Oh, gue sekarang ngerasa bahagia banget nih dengan kehidupan Kehidupannya aku sekarang gitu gitu. loh gitu. Iya, hal apa yang membuat kamu itu bahagia? eh Apa ya? Ketahu sih sekarang lagi pet-pet aja kayaknya. Menjalani aja hidup. Iya sih ya, karena eh, hidup ini tuh benar-benar Gedebag-gedebug. random banget ya. Random banget. Tuh, apa sih yang membuat kamu takut Menjalani hidup ya? banyak hal, karena emang banyak telah gimana ya? Ya udah banyak aja ngalamin banyak kejadian yang kurang enak gitu. Ya ya, kalau misalkan emang membuat hidup kita itu yang tidak bahagia atau takut itu ya hal yang tidak menyenangkan ya, yang datang ya istilahnya hari apes ya, karena hari apes itu nggak ada di tanggal ya, nggak ada di kalender gitu. Semuanya apa namanya? Kamu sama kita juga sebelum menikah sama yang sudah menikah Oh oke. Okay. gitu. Semuanya yang sebelum menikah. Gimana tuh? Kita Perbedaannya apa sih perbedaan kamu setelah nikah atau sebelum nikah? Nggak ada sih ya, sama aja sih kalau aku, soalnya LDR kan ya, beda. Yang membedakan itu status ya, Harus doang, status gitu loh. dan ada yang napahin doang. Iya sih, dulu kita berjuang sendiri ya, sekarang eh, berjuangnya tuh udah berdua gitu ya. Iya begitu. Memang. Ya sih, kalau aku juga perbedaan menikah sama belum menikah itu benar-benar kalau dari dalam diri aku ya benar-benar berubahnya tuh benar-benar drastis banget sih. Karena Enak. eh, karena kalau saat lagi sendiri itu kan aku aku tulang punggung ya, tulang punggung keluarga gitu. Jadi Pusing ya dipikirin sendiri ya ya. apa-apa tuh dipikirin sendiri, semua hal dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh diurusin sendiri, dipikirin sendiri. Apalagi kan saya udah nggak punya orang tua gitu ya, nggak punya bapak gitu. Jadi kerasa banget ya saat kehilangan orang tua laki-laki itu benar-benar Menggantikan sosok sangat itu. sangat sakit dan sangat kehilangan Pas sebelah papa, kaki oh gitu loh ya, ya. Tapi kalau sekarang kan udah menikah, udah ada jadi yang nemenin. ada yang nemenin. Terus kalau misalkan mau apa-apa itu bisa cerita gitu loh, Suami. cerita ke suami hal yang membuat aku pusing, yang membuat semuanya udah ada saling cerita gitu aja sih eh enaknya. Pesannya buat yang belum nikah tuh, Kesannya yang buat belum nikah menurut aku persiapan diri dan mental aja. Karena kenapa? Karena di setiap eh, perubahan hidup kita itu udah pasti ada ujiannya ya. Ujiannya itu benar-benar sangat 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 lah pokoknya ya.
Apalagi kan ketika kita diuji dalam hal apa namanya tuh materi ya, itu aduh kerasa Jadi, banget ujiannya tuh. itu udah off ya sih tuh kamera. Belum, Off nih tadi udah off. belum, Ini ya. Tadi si Anon. belum mau bikin Oh. kopi. Gitulah pokoknya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan aja ya dan kebahagiaan lahir dan batin ya. Amin. Karena hidup ini memang kita itu di dunia ini tuh mencari kehidupan yang sejahtera ya. Yang apa-apa tuh nggak susah gitu ya. Itu sih paling penting sih. Yang pokoknya yang paling ditakutkan tuh saat tidak punya uang. Itu aja sih satu. Betul, saat tidak punya uang ya. Dan sakit. Bener. Nah, percuma dong punya uang juga. Tapi kita lagi sakit. Bener. Pedes. Nah itu cerita untuk tentang kehidupan yang menikah dan menikah. Jika Mang Ei cara ngobrol. Kenapa sih jika Mang Ei? Dan sekarang kita mau tanyakan lagi perjalanan apa yang kalian pernah apa misteri gitu, yang horor yang kayak gitu, apakah kalian pernah Anjir, jadi Mang Ei. mengalaminya? Kalau untuk yang horor-horor apa ya? Ya Pernah gak tuh? pernah nggak pernah sih ya. Soalnya kadang gini loh. Kadang misalkan di saat kita diam ada barang jatuh dikit, wah itu apa tuh? Selalu berpikirannya tuh ke arah situ gitu. Padahal kan tidak semuanya kan dikait-kaitkan dengan yang horor-horor gitu sih menurut aku ya. Cerita Itu kemarin, karena dari pikiran kita aja sendiri. tapi kemarin yang waktu di kontrakan yang itu gimana tuh, ada cerita horor? Ya apa ya? Ya kalau di sana itu saat ibadah sih. Jadi ketika saya sholat sama suami itu tiba-tiba tuh kan berjamaah ya, tiba-tiba sholatnya itu di tengah sholatnya itu di rakaat kedua ya kalau nggak salah tuh tiba-tiba suami aku tuh muntah. Tiba-tiba aja muntah. Tiba-tiba muntah dan sholatnya kan akhirnya Batal gitu, jadi diulangi lagi kayak gitu sih. tiap hari kayak gitu? Iya, tiap mau apa namanya tuh Sholat. mau sholat terus mau ibadah aja gitu ada aja gangguannya gitu. Kadang ya ketika suami aku kerja kan dia suka kerja malam ya, dan terus kerja malamnya itu kan selalu sampai jam 1 jam 2. Nah itu tuh kayak ada yang lalu lalang kayak gitu. Itu ngaruh nggak sih ke kayak kerjaan atau ke kehidupan sehari-hari dengan banyaknya gangguan-gangguan kayak gitu? Kalau ke kehidupan sehari-hari ya mungkin tidak terlalu ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau untuk pekerjaan ya adalah mungkin sedikit-sedikit karena memang kan tempat itu juga selalu bukan angker ya, jadi selalu membawa ini kecocokan atau enggak kayak gitu sih. Aura ya. Iya, Aura auranya tuh. negatif. Iya gitulah pokoknya. Kalau kamu gimana, Beb? Enggak sih, aku nggak pernah tuh. Nggak pernah ya? Soalnya ya aku juga nggak mau sih terus-terusan mengalami hal yang tidak diinginkan. Ini enak pedes ya. Ada yang kurang, Apa? kurang bumbu ini, cacik. Oh iya. Kita soalnya pakai yang instan-instan aja ya. Oke ya, bagi kalian nih ya yang belum datang ke Curug Leles ini, kalian harus cobain karena itu benar-benar Suasananya enak ya. suasananya enak banget, adem. Terus ini juga bisa dibuat camping, banyak anak sekolah juga itu yang camping. Enak-enak sih di sini ya, adem. Kalau misalkan bagi kalian yang yang ruwet-ruwet gitu pikirannya, datang aja ke sini, udah pasti di sini tentram deh, enak. Apalagi sambil barbekyuan atau sambil camping ini bisa. Udah capek juga ya kalau pengen ke Curug, tinggal nggak perlu kita capek jalan beberapa kilo.
Jadi si parkiran sama tempatnya itu dekat. Biasanya kan kalau hidden game itu ke tempat wisatanya itu jalan kaki dulu, tapi ini enggak Cocok terlalu buat jauh. orang-orang yang males kayak kita ya, contohnya. Cocok banget Beb, karena kita tuh selalu pengen instan aja. Enak juga Beb, cocok banget ya, udah cuacanya adem, mendukung, pas banget sambil barbekyuan, enak banget. Mau nggak? Nggak tahu di mana. Berapa lama ini durasinya? Nggak tahu berapa lama durasinya. Durasinya berapa lama? Ya, segini aja. Karena kita ini videonya gak ada settingan sama sekali ya. Jadi tidak ada, ya sejalannya aja gitu. Jalannya aja kayak hubungan gitu. Iya, real. 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 Ini ada ininya nggak sih? Tapi ini enak Kak. Nanti podcastnya kayak Mang yang bisa ada di belakang kamera. Iya betul. Kenapa tidak pernah menampakkannya? Gak tahu tuh kenapa ya, Bang El. Kita nggak kalau di sini malam hari. Iya, betul. Enak sih. Nah, itu kalau misalkan malam hari juga enak kayaknya di sini. Iya enak, Ya. adem. Tapi hanya saja nggak ada penerangan yang terlalu terang ya. Ini tuh enak kayak ke sungai deket, ke depan mata. Iya. Ke curug juga tinggal ke belakang. Iya. Untuk hidden game ini cocok. Kalau banyak kan maksimalnya 10 orang lah. Kesini satu. Iyalah. Ya kayak family gathering gitu loh. Iya. Di sini juga lagi ada acara camping anak sekolah ya. Di sana. Emang di sana luas juga. Kayak buat camping anak-anak sekolah. Terus ada curugnya itu ternyata berapa meter dari sini ke sana. Ada lagi curug yang hiddennya itu. Lebih bisa dikunjungi. Bisa, cuman emang harus jalan kaki katanya. Boleh deh nanti kita ke sana lihat ya. Bener? Bener mau ke sana? Serius? Serius? Kalau kamu mau? Enggak sih aku. Kenapa? Ini juga. Kenapa? Ya udah ini juga cukup gitu. Enak ya. Dulu tuh kalau kita kemah di di tempat-tempat nggak kayak gini ya, tempatnya tuh kayak lapang gitu atau sawah gitu ya. Yang enak. Iya, kalau sekarang itu udah menurut zaman ya. Jadi campingnya tuh di pinus enak. Kalau zaman kita sekolah mah Di lapang. di lapang, di sawah gitu. Apalagi dulu karena belum ada handphone, Bete ya. iya. Paling kalau misalnya update di sosial media cuman Facebook. Ibu-ibu Facebook. Ibu Facebook nih banyak kan. Aduh, ini enak banget, pedes, guys. Puas sih. Ah? Ya puas, aku merasa puas. Untuk sekelas Majalengka seperti ini merasa puas. Iya. Timbang yang lain ya. Iya. Tempat yang lain kayak gitu-gitu aja. Ini pertama kali yang sangat merasa puas di sini. Lengkap terus jalannya juga mudah. Iya, enggak. Jalannya juga bagus ya. Masuknya juga murah kan. Iya, masuknya tuh cuma 20 ribuan. Dua-dua ya, segitu Mah ya. 22. Jadi merasa sejuk, pikiran. Jadi yang dilihat tuh jelas Air ininya ada. Di belakang kita tuh Alamnya ada juga air ada. terjun. Sungai pula ada. Sip lah ini. Kalau kita ke air itu bisa nggak? Bisa, kita tinggal ke bawah.
main air gitu bisa. Ini Cuman enak jalannya banget nggak tahu guys, sih. tapi pedas banget. Pedas. Terbiasa dengan Sekarang kamu lagi sibuk apa sih? enggak sih, aku lagi gak sibuk apa sih. Terus usaha kamu gimana? Yang eyelash, apa namanya itu? Sulam sama apa? Akupuntur gitu, Aman saja. aman, lancar ya? Iya nih, yang Bukri juga bisa sambil dipromosin juga. Ini namanya apa sih? Fitria Lases. Nah, bagi kalian ya yang mau di extension bulu mata, sulam alis, akupuntur, bisa ke Fitria Laces ya, yang ada di Majalengka. Ya, kalau misalkan kalian mau tahu nomornya nanti aku dicantumin di bawah ya. Nanti aja. kalian bisa langsung WA aja untuk bookingnya ya. Untuk area Majalengka bisa langsung datang ya. Kalau untuk luar kota mungkin ada janjian dulu ya atau schedule dulu. H-1. Ya. H-2 atau ya. H-2 H-1 lah. Booking dulu. Karena banyak ya juga dari luar kota juga banyak ya suka datang ke sini ya untuk di eyelash atau di Sulam sih ya, lebih ke sulam. iya di sulam ya. Karena menurut aku sulam itu enggak terlalu banyak orang yang bisa ya. Iya, betul. Bagi kalian yang mau sulam alis bisa ke Petia Presus. Aku juga dulu pernah disulam di dia, bagus banget. Udah 2 kali ya sama retouch. Betul itu mereka sholat ngadepnya ke sini enggak sih? Mana? Anak-anak sekolah. Oh, Kita di sini lagi makan. iya maaf ya. Bukan nggak sopan. Masih jauh sih. Jauh. Pedas. Kenyang enggak? Kenyang. Ya udah ya guys. Pokoknya ikutin terus apa liburan kita. Liburan udah kita ya. Kita mau makan dulu. Bye.